دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yahya Badrus Salam, dia adalah salah satu senior Wahabi yang mempunyai kelebihan dan kemampuan yang luar biasa, mempunyai keberanian dan ketangkasan di dalam membohongi, mengelabuhi, dan membodohi umat. Di beberapa waktu yang lalu, dia pernah membuat bangsa Indonesia ini menggigil kedinginan, membuat umat Islam di seluruh jagat raya ini gaduh dan geram dengan pernyataan jahilnya, dengan pernyataan konyolnya, yaitu dengan mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada, Wali Songo itu fiktif, Wali Songo itu hanya dongeng belaka. Nah, sekarang dia lebih nikat dan lebih konyol lagi. Dia berani berdusta dengan mengatakan bahwa 4 imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu berakidah atau meyakini bahwa Allah itu berada atau bersemayam di atas arsy. Padahal dalam faktanya tidak demikian. Yang meyakini dan mengisbat Allah berada di atas arsy itu Ibnu Taimiyah, yang kemudian diikuti oleh Badrus. Kemudian Badrus ini mengajak orang lain agar supaya mengikuti keyakinannya itu dengan cara berdusta dan membodohi. Allah berada di atas arsy. Ini keyakinan Imam Syafi'i, keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Abu Hanifah, keyakinan siapa? Imam Malik bin Anas. Dan ini keyakinan yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in, dan ini yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kajian Ustadz Badrus ini menjawab ketika ada orang yang bertanya, apakah pertanyaan di mana Allah akan mengakibatkan atau melahirkan banyak aliran-aliran akidah? Maka Ustadz Badrus menjawab iya. Dan akidah yang benar ketika ditanya ainallah atau ditanya Allah di mana, jawabannya adalah di atas arsy. Ingat, saya ulangi lagi biar jelas. Ketika orang ditanya Allah di mana atau ainallah, maka Badrus menjawab di atas arsy. Ada 2 hal di sini. Yang pertama, kalau menjawab di mana berarti tempat atau lokasi. Atas kalau berkaitan dengan tempat berarti arah. Artinya ketika ditanya Allah di mana, maka menjawab 2 hal, arah dan tempat, kan begitu. Kemudian Badrus ini dengan begitu pedenya menjelaskan bahwa itu adalah akidahnya Imam Hanafi, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad, dan diriwayatkan dari para tabi'in, para sahabat, dan itu sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Sekarang mari kita buktikan. Yang pertama, bagaimana ketika Imam Abu Hanifah ditanya ainallah atau Allah di mana? Wa qala aidan qultu ara'aita law qila ainallah ta'ala faqala ay Abu Hanifah yuqalu lahu kana Allahu ta'ala wala makana qabla ay yakhluqa al-khalqa wa kana Allahu ta'ala wa lam yakun aina. Jadi Imam Abu Hanifah ini ditanya, bagaimana pendapat Anda bila orang bertanya ainallah atau Allah di mana? Maka Abu Hanifah menjawab, yuqalu lahu, jawabkan kepada orang itu, kana Allahu ta'ala wala makana qabla ay yakhluqal khalqa wa kana Allahu ta'ala wa lam yakun aina. Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu ada sebelum adanya makhluk, dan Allah itu tidak ada di mana, gitu ya. Artinya kalau ada orang bertanya Allah di mana, kita tidak menjawab ada di satu tempat karena Allah tidak bertempat gitu. Orang yang bertanya Allah di mana itu sudah ada kekhawatiran atau pemikiran di otaknya bahwa Allah itu bertempat. Maka yang dijawabkan adalah Allah ada dan tidak bertempat, sehingga tidak relevan kamu bertanya di mana. Itu akidahnya Abu Hanifah. Jadi bohong Badrus itu kalau misalnya Abu Hanifah ditanya Allah di mana lalu menjawab di atas arsy ya. Karena ketika orang ditanya di mana itu menanyakan tempat, sama dengan kamu bertanya
tembok ini lapar apa tidak? Maka jawabannya, tembok ini putih, ya, dan tidak berkaitan dengan lapar atau kenyang. Goblok, karena tembok tidak ada hubungannya dengan kenyang dan lapar. Allah tidak ada hubungannya dengan tempat, sehingga kalau kamu bertanya di mana, kamu berarti gob. Kira-kira seperti itu yang ingin disampaikan oleh Abu Hanifah ya, kalau dalam bahasa saya ya. Ini ada dalam kitab Al-Fiqhul Absat Domnu Majmu'ati Rosaili Abi Hanifah bitahqiqi Al-Kautsari ya. Jadi yang menghimpun tulisan-tulisannya Abu Hanifah, di mana ini sudah ditahqiq oleh Imam Al-Kautsari ya. Kemudian ini ada dalam kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin, sarahnya Ihya Ulumuddin, karya Imam Az-Zabidi. Wa qala al-Imamu al-Mujtahidu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imamul Madhhabi Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i telah berkata, manasohu, yaitu sebagaimana beliau ucapkan, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah itu ta'ala maha tinggi, kana, ada, wala makana, dan tidak bertempat. Fakholaqa al makana, maka Allah menciptakan tempat. Wa huwa ala sifatil azaliyati, dan Allah itu bersifat azali. Jadi adanya Allah itu tidak ada permulaannya, tidak pernah tidak ada. Kama kana qabla khalqihi, sebagaimana adanya Allah itu tetap sama sebelum Allah menciptakan al makana kepada tempat. La yajuzu alaihi at-taghyiru, tidak layak atau tidak pantas, tidak boleh Allah itu mengalami perubahan fi dzatihi, di dalam zatnya, wala tabdilu, dan juga tidak layak Allah itu mengalami pergantian fi sifatihi, di dalam sifatnya. Jadi Allah itu ada sebelum membuat tempat. Allah itu ada tanpa tempat. Sifat-sifat Allah, zat Allah itu tidak akan pernah ada perubahan. Kalau sebelum menciptakan tempat Allah tidak bertempat, lalu menciptakan arsy atau menciptakan makhluk lalu Allah bertempat, berarti Allah itu mengalami perubahan. Itu tidak mungkin terjadi pada Allah. La yajuzu 'alallahi. Ini ucapannya Imam Syafi'i, menafikan tempat. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i ditanya aina Allah, di mana pertanyaan itu menanyakan Allah bertempat di mana, tentu Imam Syafi'i jawabannya sama. Kana Allahu wala makana. Allah itu ada dan tidak bertempat. Ini mengajarkan yang bertanya bahwa Allah tidak bertempat, jangan ditanya di mana. Sekarang mari kita buktikan bahwasanya hadis Nabi menjelaskan hal ini seperti apa ya. Kita ambil dari kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi, itu kitab populer sekali. Imam Baihaqi mengatakan atau menuliskan, wastadalla ba'du ashabina fi nafyil makani anhu ta'ala ya, biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta zahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un wa idza lam yakun fawqahu syai'un wala dunahu syai'un lam yakun fi makanin. Kata Imam Al-Baihaqi, sebagian dari ashab kami, ashab Asy'ariyah, yang mengatakan dan menafikan Allah tidak bertempat ya, fi nafyil makani anhu. Apa dalilnya? Yaitu sabda Nabi, antal zahiru falaisa fawqaka syai'un. Ya Allah, engkaulah zat yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau zat yang batin, falaisa dunaka syai'un, tidak ada sesuatu di bawahmu. Itu hadisnya. Kemudian Imam Baihaqi meneruskan, wa idza lam yakun fawqahu syai'un wa la dunahu syai'un lam yakun fi makanin. Maka menurut ashab kami, sesuatu yang di atasnya tidak ada apa-apa, di bawahnya tidak ada apa-apa, oh berarti maksudnya sesuatu itu memang tidak ada di tempat, artinya tidak bertempat. Jelas ya, jelas ya. Jadi hati-hati Pak Badrus itu kalau mengklaim Imam Syafi'i lah, Imam Hanafi, Imam siapalah. Akui saja yang mengisbatkan Allah bertempat atau Allah berarah itu ya Ibnu Taimiyah gitu loh. Di atas secara arah itu Ibnu Taimiyah. Jangan disandar-sandarkan kepada ulama madhab lah, kepada salafus soleh lah, bahkan ngotot Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadisnya itu bicara Allah alal arsy istawa, bukan Allah bertempat di arsy, bukan Allah berada secara tempat di atas arsy. Kalau bahasa Indonesianya Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah di atas arsy, silahkan kita bicara seperti itu.
tetapi tidak diikaitkan dengan tempat, tidak diikaitkan dengan arah. Begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita menolak Allah di atas aras, dianggap kita menolak ayat. Ya, karena dipahami mereka, ketika kita menolak Allah di atas aras, seperti yang mereka pikirkan, seolah-olah kita menolak ayat. Padahal kita menolak pemahaman Anda yang mengatakan Allah di atas aras, atas secara arah, di mana itu berkonsekuensi berarti ada di satu lokasi. Di mana ini memang akidah Anda seperti itu. Ya. Akidahnya Ibnu Taimiyah kan seperti itu. Semakin tinggi kita ke atas, semakin dekat dengan Allah. Itu berarti sudah jelas tempat, sudah jelas arah. Dan itu diambil dari ulama sebelumnya, yaitu Imam Syekh Ad-Darimi ya. Di mana oleh ulama-ulama yang lain memang diklaim sebagai mujassimah. Sekarang masalah tempat sudah selesai. Yang kedua, masalah arah. Apakah Allah ada di sebuah arah? Simak penjelasan berikut ini. Tulisan yang nampak di depan saudara-saudara ini atau sahabat-sahabat ini, qala jam'un minas salafi wal khalafi inna mu'taqida al-jihati ay fi haqqillahi kafirun kama sarraha bihi al-Iraqi wa qala innahu qawlu Abi Hanifata wa Malikin wa Syafi'i wal Asy'ari wal Baqillani. Kalau kita bahasa Indonesia kan, berkata sekelompok besar dari ulama salaf dan juga ulama khalaf bahwa sesungguhnya orang yang meyakini arah, yaitu maksudnya Allah ada di satu arah, dia kafir, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Iraqi. Ini ada dalam kitabnya Al-Amali ya. Dan hal ini juga adalah ucapan dari Imam Abu Hanifah, ucapan dari Imam Malik, ucapan dari Imam Syafi'i, dan ucapan dari Imam Asy'ari, dan ucapan dari Imam Al-Baqillani. Dengan pernyataan seperti ini jelas bahwa akidah Asy'ariyah sama dengan akidah ulama salafus soleh. Berbeda dengan akidahnya Salafi Wahabi yang menetapkan bahwa Allah ada di atas aras. Satu tulisan seperti ini ditulis berulang-ulang di berbagai kitab. Yang pertama ada dalam kitab Merqatul Mafatih, syarahnya Mishkatul Masobeh, juz 3 halaman 270 dan 271. Itu tulisan yang kecil itu. Ini karya Imam Mulla Ali Al-Qari, Al-Faqih Al-Hanafi. Yang kedua adalah kitab Fathul Ilahi fi Syarhil Mishkati, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini juga menyantumkan apa yang sudah saya sebutkan tadi. Ada juga dalam kitab Ad-Dinul Kholis, karya Muhammad Mahmud Khattab As-Subki, juz 1 halaman 38. Ini ada ungkapan yang senada tetapi redaksinya berbeda. Tadi Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Fathul Ilah sudah mengutip ucapan yang sama. Sekarang beliau mengutip dari Imam Al-Qirafi. I'lam annal Qirafiya wa ghairahu hakau anis Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah radhiyallahu anhum al-qaula bi kufril qailina bil jihati wat tazimi wa hum haqiquna bidzalika. Ketahuilah bahwa Imam Qirafi dan juga ulama-ulama yang lain telah menceritakan atau meriwayatkan pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, 4 ulama madhab radhiyallahu anhum, al-qaula, satu pendapat bahwasanya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di satu arah, dan juga orang yang menyatakan bahwa Allah itu berbentuk jizim, dan mereka ini adalah orang-orang yang benar di dalam hal itu. Jadi sudah jelas Asy'ariyah itu, dimana kalau di ibarah sebelumnya disebut Asy'ariyah dan Al-Baqillani, ini akidahnya sama dengan ulama 4 madhab, ulama salafus soleh. Kalau masih bertanya beda nggak Imam Syafi'i dengan Imam Asy'ari, ya sudah ini jawabannya, ya jelas ya. Imam Asy'ari, Imam Al-Baqillani sebelumnya disebut, tapi yang sebelumnya itu yang disebut cuma 3, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Di sini lengkap. Imam Ahmad juga disebut, dan ini diriwayatkan dari Imam Al-Qirafi, sementara sebelumnya itu diriwayatkan dari Imam Al-Iraqi. Jadi begitu ya Pak Badrus, saran saya Anda jangan berhalusinasi. Mau ikut akidahnya Ibnu Taimiyah silahkan,
tetapi tidak perlu mengelabui, tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang seolah-olah akidah Anda itu bahwa Allah ada di atas arsy. Ingat ya, ada berarti bertempat dan di satu arah. Itu seolah-olah akidahnya 4 ulama madhab, seolah-olah akidahnya tabi'in dan sahabat, seolah-olah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Padahal itu klaim Anda saja. Ingat, jangan halu.